lagi, salam kreatif, sahabat Urwa. Kembali lagi bersama saya Nur Fatimah dalam program Ngopi, Ngobrol Menginspirasi. Nah, di edisi Ngopi kali ini kita kedatangan salah satu kandidat calon rektor UIN Raden Fatah Palembang. Di sebelah saya ini ada Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah, SAGM SI, benar ya Bu ya? Ya, selamat pagi Bu, assalamualaikum. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberkahi Allah ya Bu ya. Tapi sebelum kita memulai segmen ngopi ini, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu siapa sih? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin tadi sudah disebut kalau namanya Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAGM SI. Saat ini saya bertugas di Fakultas Tarbiyah, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Saya bertugas di sini sudah lebih kurang 25 tahun sejak 1995. Ya, mungkin usia Mbak Nur belum ya. Maka bidang keahlian saya untuk guru besar itu dalam bidang psikologi pendidikan. Jadi untuk sekarang ini saya adalah satu-satunya guru besar di bidang psikologi. Kemudian juga 5 tahun, saya 2015 jadi guru besar, itu selama 5 tahun menjadi satu-satunya guru besar perempuan di UIN Raden Fatah. Baru tahun ini menambah satu lagi perempuan. Apresiasi ya Bu ya. Jadi nggak ada yang namanya ketimpangan gender gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi sebelumnya apa sih motivasi atau tujuan Ibu untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat rektor di UIN? Motivasi, ya tentu kalau saya motivasi yang pertama itu adalah lillahi ta'ala. Saya tidak ada motivasi lain kecuali saya ingin mengabdikan diri saya untuk kemajuan lembaga. Kalau saya boleh katakan ya bukan berarti lembaga belum maju ya. Saya punya filosofi bahwa kepemimpinan sebuah lembaga itu seperti filosofi sebuah rumah. UIN itu yang sejak awal itu dirintis oleh rektor yang saya lupa Prof. Witi Kulungan itu yang berapa ya. Beliau yang kalau saya katakan kaitan dengan filosofi rumah, beliau itu adalah pembangun fondasinya lewat penyelenggaraan berbagai workshop, seminar ya, bagaimana semua pandangan-pandangan seperti apa UIN yang akan dibentuk itu beliau yang mengembangkan sehingga fondasi itu sudah ada. Kemudian rektor berikutnya itu Profesor Aflatun Muhtar, itu beliau yang membangun yang tadinya UIN itu masih sekedar wacana, itu kemudian di masa beliau itu bisa berdiri. Dan kemudian di periode Profesor Sirozi itu UIN itu sudah bukan hanya sekedar bangunan yang sudah ada, tetapi sudah dihiasi, mungkin selama ini belum dicat ya dicat dan sebagainya, mungkin isinya juga dilengkapi. Nah, ke depan saya kira kalau saya tidak akan memulai dari nol, saya tentu akan mengapresiasi apa yang sudah diawali oleh pendahulu kalau saya jadi saya betul-betul menghargai apa yang sudah mereka lakukan, kemudian saya akan mencoba mengembangkannya dulu. Itu jadi motivasi saya tidak lain adalah bagaimana supaya lembaga kita ini menjadi lebih baik. Memang semuanya tidak bisa diserahkan kepada saya sendiri. Kalau kita bicara sebuah manajemen, sebuah kepemimpinan, itu yang berhasil adalah bagaimana mengajak orang lain bersama-sama memajukan lembaga. Jadi mengikut sertakan orang lain. Iya, tentu saja. Ya, kan kita kepemimpinannya kolektif, ya, kolektif kolegial. Kalau dari visi misi Ibu sendiri? Iya. Kalau kita bicara visi misi, saya tentu harus berangkat dari kondisi UIN Raden Fatah saat ini. Berdasarkan data yang ada saat ini bahwa kita untuk kondisi akreditasi, kita berada di akreditasi D untuk lembaga. Kemudian program studi dari 47 program studi yang kita miliki itu yang A lebih kurang baru 10%. Ya. Nah, bahkan masih ada yang saya temukan 2 program studi yang belum terakreditasi. Tentunya ini menjadi bahan kita untuk bagaimana mengembangkan UIN ke depan. Selain itu juga dilihat dari persaingan atau kompetisi kita dengan perguruan tinggi lain, baik secara di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera, atau pada level nasional bahkan dunia internasional.
Saya kira berdasarkan data Unirank 2020 yang saya peroleh, itu untuk Sumatera Selatan kita level 2, masih di bawah Unsri. Ya. Tapi kalau untuk level nasional kita jauh lagi, 88. Nah, kalau di level dunia kita di nomor 4.714. Jadi sangat jauh. Ya. Satu hal mungkin kita dulu pernah sebenarnya mencapai ranking 4 di Webometric. Ya, mungkin 2017 kita pernah mencapai itu. Tetapi kemudian sekarang saya lihat di 2002 itu kita pada level 23, sudah menurun jauh. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena ini, lalu saya punya visi saya itu unggul dan kompetitif dengan tata kelola yang baik. Kenapa unggul dan kompetitif? Karena kalau kita bicara akreditasi B itu sudah baik, tapi kalau A itu unggul. Nah, jadi kita ingin ke depan itu akreditasi kita A. Baik lembaga maupun program studi, harapan saya nanti di akhir kepemimpinan saya paling tidak ada 60% sudah semua prodi kita itu akreditasinya, sisanya B, dan jangan ada lagi yang C apalagi yang belum terakreditasi. Kemudian selain itu kita juga punya target untuk Unirank yang tadi kita secara nasional kita nomor 88 saat ini. Saya kira kita bisa meningkat menjadi 30. Kenapa? Karena saya melihat UIN lain seperti Semarang, Jogja dan sebagainya yang sama UIN dengan kita, juga Lampung, itu mereka mampu menembus 40 besar. Sekarang berarti ke depan mungkin mereka bisa 30. Jadi kita juga harus berupaya untuk mencapai ranking 30. Kemudian kalau Webometric kita pernah ranking 4, sekarang 23, ya target saya paling tidak ranking 5 lah kita di Webometric. Mungkin itu, jadi keunggulan dan kompetitif itu menurut saya penting sekali, unggul dan kompetitif. Kemudian tata kelola juga harus baik. Kita unggul, kompetitif, tapi tata kelolanya nggak bagus ya untuk apa? Misalnya ketika prodi akan mengajukan akreditasi atau lembaga penjamin mutu akan mengajukan akreditasi, oh ternyata ada surat yang tidak ada atau sistem administrasi kita belum begitu baik, ada prosedur yang tidak dilakukan sehingga tidak bisa menemukan data yang dibutuhkan. Nah ini kan itu karena berkaitan dengan tata kelola. Tentu di sini melibatkan banyak unsur ya, selain dosen juga karyawan dan sebagainya. Kita harus bukan hanya sekedar unggul ya, Bu ya. Iya lah. Juga. Iya. Itu pun alumninya juga seperti iya, itu. pasti. Nah, oke, selanjutnya tahapannya itu bagaimana sih agar bisa menjadi kandidat? Oh, tahapan yang dilalui. Jadi untuk ini kan ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap pemberkasan ya. Tahap pemberkasan sudah kita lalui, termasuk di situ ada verifikasi kelengkapan berkas. Alhamdulillah saya lulus, jadi dari 6 calon itu saya masuk terpilih jadi 5 diantaranya yang lulus verifikasi. Kemudian tahap berikutnya sidang senat, di sana saya paparan bersama kandidat yang lain, kemudian diberi pertimbangan atau penilaian oleh anggota senat yang lain. Itu tahap kedua sudah kita lalui. Nah ini kita menjelang masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap di mana ini urusan Kementerian Agama Pusat. Mereka membentuk komisi seleksi yang mereka nanti akan menyeleksi kami. Dari 5 nanti akan dipilih 3. Dari 3 kemudian akan masuk ke menteri baru menunjuk salah satu. Jadi 4 tahapan itu, mohon doanya untuk 1, 2 alhamdulillah sudah selamat. Tinggal yang berikutnya 3 dan 4. Jadi masih ada 3 dan 4 lagi ya? Iya, tahapan 3 dan 4. Kira-kira nih Bu ya, ada nggak sih ke depannya kayak buka debat publik atau kayak gitu loh, kayak ke presiden kayak itu debat publik, jadi melibatkan mahasiswa kalau mau tanya soal program kerja ke depannya tuh kira-kira ada? Kalau kita mengikuti peraturan yang berlaku di Kementerian Agama ya, 4 tahapan tadi kan berdasarkan PMA 68 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Memang
prosedur pemilihan rektor kita seperti itu ya. Beda mungkin dengan perguruan tinggi umum, memang dia ada unsur pemilihan oleh senat dan memang ada debat publik dan sebagainya. Ya kalau saya sih setuju saja dan siap saja kalau memang itu dilakukan. Tapi untuk sementara sepertinya tidak ada karena prosesnya sudah diserahkan ke Kementerian Agama. Biasanya kalau masih di daerah itu kan ada debat publiknya. Iya. Jadi yang membedakan sistem pemilihan tahun ini dengan tahun sebelumnya itu apa sih? Kalau yang periode sebelumnya ketika Prof. Rozi terpilih itu kurang lebih sama. Cuma paling yang membedakan hari ini, yang kali ini sudah lebih teratur dan sistematis. Kalau dulu kan Perma 68 itu baru, sehingga masih ada adaptasi kan. Kalau sekarang sudah bagus sih, sudah lumayan. Seandainya terpilih ya, Bu, menjadi rektor UIN ada Fatah. Iya. Seandainya, Bu. Apa sih hal pertama yang mau eksekusi terlebih dahulu? Oh gitu. Iya. Ya. Kalau saya yang pertama, saya jadi di perencanaan kan saya buat dari visi misi itu saya turunkan menjadi tujuan, sasaran dan target tahunan. Jadi saya sudah membuat jadi dari misalnya kalau kita bicara tadi akreditasi baru 10% yang akreditasi A. Nah itu saya sudah punya target di tahun 2021 itu berapa yang A nambahnya, di 2022 berapa, 2023 sampai 2024. Jadi sudah saya buat perencanaan demikian. Nah untuk langkah konkretnya tentu saja ada kita lihat kendala selama ini apa sehingga kita belum bisa maksimal akreditasi. Tentu evaluasi, baik evaluasi dari segi bagaimana pengelolaan selama ini termasuk dari sistem administrasi. Yang saya ketahui beberapa prodi mengalami kendala dalam administrasi juga pendataan kita. Kadang ada yang tidak konsisten antara data yang ada di bagian prodi di universitas sehingga itu menyulitkan dalam proses akreditasi. Tentu itu kita kelola dengan baik. Kita evaluasi dulu tapi. Yang pertama evaluasi itu penting menurut saya. Evaluasi itu menjadi bahan kita untuk berikutnya, langkah berikutnya. Kalau kita nggak pernah evaluasi, kita tidak tahu kita di mana. Sama seperti saya tadi menggambarkan dulu seperti apa UIN sekarang, baru mau dibawa kemana. Kalau kita tidak melihat kondisi existing sekarang, maka kita tidak tahu akan melangkah kemana. Jadi evaluasi dulu baru bisa manage ke depan. Ini mungkin yang terakhir ya. Harapan Ibu untuk lembaga ini tentunya untuk diri sendiri dan untuk mahasiswa UIN dan Universitas. Kalau harapan saya tentu, saya katakan tadi sebenarnya saya nanti terus ya. Jadi oke, nggak jadi oke, ya tidak masalah. Jadi saya mencalonkan diri betul-betul karena panggilan hati. Jadi kalau memang saya jadi, harapan saya tentu itu memberikan angin baru bagi kita, yang jelas memberikan iklim yang positif lah. Baik bagi dosen, mahasiswa, sivitas akademika, semuanya memberikan manfaat yang lebih baik. Jadi bukan untuk saya yang utama, tapi untuk lembaga. Jangan sampai nanti kalau saya terpilih justru UIN jadi mundur, itu saya nggak mau. Kalau begitu saya lebih baik mengundurkan diri. Berarti saya nggak siap, gitu kan? Ini. Berarti memang benar-benar yakin ya Bu ya dari harus nilai itu yang penting. Makasih ya Bu ya atas kesempatannya. Semoga apapun yang terjadi yang terbaik. Demikianlah segmen ngopi kita pada pagi hari ini. Saya Nur Fatimah. Kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kreatif, bravo.